Jadi kalau miliknya Tengku Kori itu belum belum bisa disebut antitesis ya. Beliau belum punya tulisan yang bersifat bersifat memadai untuk bisa dikaji. Ya Tuan Kori kalau mau betul-betul tulus di dalam mencari kebenaran. Jadi kebenaran versus kebenaran itu yang perlu diperjuangkan oleh siapapun. Bukan viralitas versus viralitas. Kalau Tuan Kori ini beliau itu lebih kepada viralitas. Karena apa? Karena akan jadi heboh yang sebelumnya mendukung menjadi pembantah. Jadi lebih kepada viralitas. Karena wah heboh sekali ini akan menggelegar karena dulunya pendukung menjadi pembantah. Nah, ini bisa dimaklumi lah. Tapi kita akan menantikan bagaimana kualitas penulisan itu. Walaupun nanti ya masih labil lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah video-videonya Dr. Ribut Nurhuda diviralkan di berbagai media sosial karena dianggap tidak mampu menjawab semua pertanyaan dari Pak Kori saat berdiskusi dengan beliau, akhirnya Dr. Ribut memberikan klarifikasi bahwa Pak Kori hanya keluar-keluar antitesis namun karya bukunya belum ada. Bahkan belum tentu seindah, sekomplit karya buku yang dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin. Dalam diskusi itu, Dr. Ribut tidak tertarik melayani Pak Kori karena hanya berdasarkan viralitas, bukan kepada kualitas intelektual yang solid dan kokoh di dalam membantah, merobohkan seluruh bangunan tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak klarifikasi dan tanggapan langsung dari seorang Dr. Ribut yang dinilai ketika berdiskusi dengan Pak Kori, beliau Dr. Ribut tidak mampu menjawab seluruh pertanyaan dari Pak Kori dan Pak Kori lebih mendominasi saat diskusi, Dr. Ribut terpojokkan. Nah, ini narasi-narasi yang kemudian berkembang. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dan klarifikasi sekaligus tanggapan dari Dr. Ribut. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi kalau miliknya Tengku Kori itu belum bisa disebut antitesis ya. Beliau belum punya tulisan yang bersifat bersifat memadai untuk bisa dikaji. Berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman ya yang beliau juga sesuai dengan prinsip al-bahsu laisa bil kam bal bil kaif. Jadi penelitian itu pada dasarnya itu ditentukan oleh bukan oleh kuantitasnya, bukan oleh jumlah halamannya, tetapi oleh kualitasnya. Sejauh mana ide, metodologi, paradigma, konsep semuanya itu bisa terintegrasi secara konsisten. Dan ini saya melihat ya mulai dari wacana bahkan juga buku-buku Kiai Imad yang secara secara utuh ya seperti buku Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi di mana beliau juga menyampaikan bagaimana metodologi orang penetap nasab, bagaimana metodologi menafikan nasab dan seterusnya, dan dilengkapi dengan literatur referensi untuk jadi pegangan peneliti nasab dari abad ketiga sampai abad ke-15. Ya, disebutkan di situ abad ke-7-nya ada Asy-Syajaratul Mubarakah kalangannya Imam Al-Fakhr Razi itu. Nah, ini secara akademik sangat memadai. Kalau persoalan nanti diliterasikan dalam bentuk disertasi misalnya itu kan soal lain gitu. Tapi soal gagasan yang brilian ini yang perlu kita apresiasi. Ya, dan juga saya juga mengapresiasi ya Tuan Kori kalau mau betul-betul tulus di dalam mencari kebenaran. Jadi kebenaran versus kebenaran itu yang perlu diperjuangkan oleh siapapun. Bukan viralitas versus viralitas. Kalau Tuan Kori ini beliau itu lebih kepada viralitas. Karena apa? Karena akan jadi heboh
yang sebelumnya mendukung menjadi pembantah. Jadi lebih kepada viralitas. Karena wah heboh sekali ini akan menggelegar karena dulunya pendukung menjadi pembantah. Nah, ini bisa dimaklumi lah itu. Tapi kita akan menantikan bagaimana kualitas penulisan itu. Walaupun nanti ya masih labil lah gitu. Yang kemarin saya tanyakan itu terkait, ya saya sebenarnya udah baca, udah tahu, udah, cuman kan saya mau memverifikasi, mengkonfirmasi apakah beliau sebagai peneliti itu menyadari betul kalau dirinya peneliti atau sekedar semangat untuk beretorika atau bahkan menyerang lawan debatnya, itu aja ya. Seperti kemarin yang saya tanyakan, bagaimana ketika orang ceramah mengatakan ulama nasab berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Jadi para ulama nasab itu kan dalam bahasa nahwunya kan jamak. Ya, itu kan kalau sampai ngomong begitu ya dalam ceramah itu kan ternyata keliru. Lah ini luar biasa ini. Ya. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip kecerobohan dan dampaknya yang viral itu ya menakutkan sekali. Ya, dalam kitabnya As-Suyuful Mujliyah itu yang ternyata itu ya bantahan untuk seseorang yang mengklaim nasabnya tersambung kepada Ba'alawi, yang dibantah nasab pribadinya dengan diperkuat keterputusan nasab Ba'alawi yang sudah ada sebelumnya, kajiannya sudah ada sebelumnya, ya, yang ditulis oleh Sayyid Abil Qasim Dr. Yasin Al-Khalidar itu yang nulis itu ya bukan sembarang orang itu. Beliau menulis dengan sangat padat, bil kaif, ya, kualitasnya luar biasa, hanya 22 halaman. Ya, jadi kan ini seperti yang diomongkan oleh ya, ini kitabnya kan ya, kitabnya di halaman berapa ya. Ini? Coba. Ini kitabnya. Iya benar, itu halaman 1 sampai 22. Ini nanti ada beberapa poin. Ya, ini yang saya perlu ingatkan. Seperti review yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Prof. Stella itu yang jadi guru besar di Chicago ya, di Amerika, dan sekaligus juga guru besar di Tiongkok, di Cina. Ya itu kan beliau melihat, ya ini kenapa mahasiswa kok diwajibkan misalnya membuat skripsi harus sekian halaman minimal, tesis minimal sekian halaman, disertasi minimal sekian halaman. Itu janganlah paradigma itu dipakai. Itu beliau melakukan review itu. Karena kualitas dalam riset bukan ditentukan oleh jumlah halamannya. Tapi dimulai dari pikiran dan diksi-diksi yang digunakan dalam penelitian itu. Bagaimana tingkat koherensinya dan bagaimana tingkat konsistensinya, itu yang diutamakan dalam riset. Nah, kalau kemudian kalau ada peneliti yang sifatnya tadi mengatakan para ahli nasab berkumpul, yaitu para ahli nasab dalam konferensi internasional di Lebanon, wah itu dampaknya luar biasa, kecerobohan itu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan, itu misalnya dalam buku ini ada 4 poin ya, ada 4 poin, itu ada di halaman 6 ya, di halaman 6 ya halaman 6 itu kan. Nah, halaman 6 itu kan ada poin yang disebutkan butlanun nasabil mad'u kamalil hud bi butlani nasabi ba'alawi fil Yaman. Jadi ada orang yang di situ mengaku dia sebagai istilahnya Nakoba Ashraf di Lebanon, ya, dia mengaku-ngaku Kamal Hud itu. Ya, dia mengaku punya nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Ya, kemudian diteliti oleh Dr. Khalidar ini ternyata tidak tersambung. Ditambah lagi, kenapa? Karena nasab Ba'alawi itu sudah batil, sudah butlan. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua,
ya Sanian, ya berikutnya halaman 7 itu. Di halaman 7 ya. Nah, coba apa yang beliau sampaikan di poin ini? Butlanun nasabi ba'alawi bisyawahid tarikhiyah. Jadi apa? Batalnya nasab Ba'alawi itu sudah banyak dibahas dengan syahid-syahid sejarah, dengan data-data sejarah. Wa ma jaa bi syahadatil mu'arrikhin, dan juga saksi-saksi para sejarawan. Wa bil idhofati ila ma jaa bi ummahati kutubin nasab. Ditambah lagi dengan referensi data yang ada dalam kitab induk nasab. Jadi ummahati kutubin nasab. Ini luar biasa. Jadi kajian itu sebenarnya Kiai Imad tidak sendirian, walaupun Kiai Imad beliau mempelopori di Nusantara ini, tapi untuk yang mengatakan batal beliau tidak sendirian, ya, karena kebenaran itu adalah terbuka untuk siapapun, ya, terbuka untuk siapapun. Apalagi kebenaran yang sifatnya nasab ini tidak bisa disintesakan, ya, satu orang mengatakan benar, satunya mengatakan salah, digabung nggak bisa. Kalau putus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya berarti ya putus, ya. Itu nggak bisa digabung, nggak bisa dijamekkan. Ya beda dengan ya barangkali kalau dalam pendekatan fikih yang rasionalisme itu mungkinlah ya karena ta'adudul riwayat misalnya atau ta'adudul ara bainal ulama al-mu'tabarin misalnya, oke lah nggak masalah. Tapi masalah nasab ini ya konsekuensinya satu. Ya, konsekuensinya satu, terputus atau tersambung. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh umat Islam di Nusantara ini. Kalau Kiai Imad itu beliau tidak sendirian. Ya, kalau yang berbeda dengan Kiai Imad, ya barangkali beliau tidak meliti atau beliau misalnya mauquf lah. Kalau mauquf tidak perlu dijadikan rujukan. Ya, dalam polemik ini mauquf aja, kita nggak no comment. Yes, apa kata sejarah nanti, apa kata waktu yang berbicara. Ya itu tidak bisa dijadikan rujukan. Ya, silakan itu urusan masing-masing. Tapi yang berjuang masalah fardu kifayah ini, ya bersuara tanpa jeda, ini nanti insya Allah ada hisabnya. Kalau itu berpahala ya berpahala di hadapan Allah. Kalau itu dosa nanti ya akan menanggung dosa. Komentar dari Dr. Ribut terhadap Pak Qori, beliau menilai Pak Qori itu hanya berdasarkan viralitas, bukan berdasarkan kualitas intelektualitas yang katanya ingin membantah seluruh bangunan tesis Kiai Haji Imaduddin yang membuat antitesis. Tapi bukunya belum ada, walaupun masih dalam tahap penelitian atau tahap penyelesaian. Tapi sebagai seorang yang mengatakan membuat antitesis terhadap tesis yang lebih dulu muncul, maka pikiran-pikiran itu harus diuji di meja akademik. Nah, Dr. Ribut ini seorang akademisi karena sudah bergelar doktor, maka punya kewajiban untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi sekaligus inkonsistensi pemikiran Pak Qori yang dulunya hampir mati-matian membela tesis Kiai Imad, merungkatkan nasab Ba'alawi, tapi sekarang justru menyanjung, memuji secara berlebihan nasab Sada Ba'alawi dan menjelek-jelekkan tesis Kiai Imaduddin. Ini hanya ditanya terkait dengan kenapa bisa terjadi inkonsistensi. Pasti ada alasan-alasan yang rasional yang berdasarkan pada hati nurani. Tapi tampaknya dalam diskusi itu disebutkan oleh Dr. Ribut lebih kepada hanya mencari viralitas, dulunya sebagai penentang, sekarang sebagai seorang pembela nasab Ba'alawi. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak dari Dr. Ribut, tanggapan, kritik terhadap Pak Qori, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.